saya ketinggalan di belakang. Kaki dari bawah udah sampai naik nih ke dashboard. Sensasinya selama off-road, aduh luar biasa, memacu adrenalin pasti. Tapi saya penasaran sebenarnya pengen coba nyetir sendiri. Ini kebetulan di depan saya udah ada jalur yang jalur rodanya udah ada. Jadi kemungkinan kayaknya saya bisa coba yang ini ya Om ya. Nah doain ya, semoga saya selamat sampai ujung jalan. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Doakan saya, semoga sukses. Perasaannya terus menantang yang pasti, memacu adrenalin yang pasti. Nyawa saya bener-bener ketinggalan di sana kali ini. Aduh, tapi pasti seru banget. Ini kalau nyobain di sini sensasinya bener-bener beda sama yang ada di sana. Dan keahlian kita mainin setir jadi hal yang utama banget ketika ada kubangan atau jalur semacam itu. Ikuti jejak saya. Jejak petualang! Tak seperti jenis off-road lainnya, mobil untuk adventure off-road ini memiliki spesifikasi khusus. Disarankan mobil yang dilengkapi torsi maksimal atau istilah kekuatan mobil terhadap beban yang besar. Selain itu, mobil dengan bodi yang lebih kecil akan membuat laju kendaraan menjadi lebih gesit. Tadi kita habis ngelewatin kubangan yang cukup dalam, menurut saya itu mah kayak bukan kubangan ya, tapi emang rendeman air. Jadi mobil ini trouble tuh, lihat. Kayaknya saya nggak bisa lanjut perjalanan pakai mobil ini, jadi saya bakal pindah mobil sama mobil yang masih kuat. Tak jarang, kendala muncul dari bagian mesin mobil. Hal seperti ini resiko bagi petualang off-road. Alat mekanik dan kemampuan penanganan pertama pada mobil yang mengalami kendala mutlak diperlukan. Oke, sip. Mobil yang tadi saya naikin pertama karena udah nggak memungkinkan, jadi dievakuasi balik ke tempat awal. Saya ganti teman, sekarang saya navigatornya Kang Iyang. Kemon Kang. Memang ada-ada aja ya, udah mau sampai. Mobil saya sama Kang Iyang stuck lagi. Ya nggak apa-apa sih, sekalian mandi lumpur. Ayo. Disinilah petualang off-road benar-benar teruji. Bertubi-tubi kendala dialami, mengasah kemampuan improvisasi dalam dunia off-road. Seperti kondisi ini, dua mobil terjebak di kubangan yang sama. Improvisasi penggunaan winch digunakan dengan teknik tarik yang menghubungkan satu mobil ke mobil yang lain. Ini terjebak dua mobil sekaligus, jadi mobil saya sama mobil yang di belakang juga. Nah kebetulan mobil yang belakang garis lurus saya itu mobil ini, jadi nanti sekali tarik dua mobil. Karena ini udah malam, jadi penglihatan kita juga sulit. Semoga bisa lewat ya. Gimana teman-teman, sehat? Sehat. Malah mestinya mereka yang tanya ke saya sehat atau enggak bisa ikut main sama mereka hari ini. Tapi seneng banget, seru banget. Yang namanya adventure off-road itu emang makan waktunya lama ya. Berhari-hari karena rintangannya kita nggak pernah tahu. Sekarang aja sampai malam. Tapi saya nggak bisa terus sama teman-teman ya. Jadi pamit di sini karena tujuan saya buat menjelajah negeri Pasundan udah tinggal deket lagi. Jadi ikuti jejak saya, jejak petualang.
Masih di dataran tinggi Tanah Pasundan. Saya ada di Tebing Parang, Purwakarta, Jawa Barat. Hari ini saya mau mendaki tebing setinggi 936 meter. Bedanya sampai puncak nanti gak cuma sekedar foto-foto aja, tapi saya mau melakukan sesuatu. Rani mau ngapain? Ikuti jejak saya, jejak petualang. Yuk! Puncak tertinggi dengan ketinggian lebih dari 900 meter menjadi tujuan saya. Sebelumnya, saya harus melakukan trekking melewati berbagai medan dengan aplikasi teknik mendaki yang berbeda. Satu kata, semangat! Sebenarnya di sini ada beberapa jalur pendakian, kita bisa sampai puncak, tapi karena saya mengejar waktu, jadi saya pilih jalur yang ini. Di sini disebutnya jalur setan ya, Kang? Jalur setan. Dan ini jalur baru, jadi kita bisa ke sana lebih cepat, tapi lebih terjal, jadi lebih menguras tenaga. Jalur setan, sebutan bagi medan pendakian pertama, merupakan jalur yang jarang dilalui bahkan oleh masyarakat setempat. Jalur ini menjadi alternatif pendaki yang ingin menghemat waktu untuk mencapai puncak. Tentu saja, resiko sudut kemiringan medan yang terjal dan kondisi pijakan yang seringkali licin menjadi tantangannya. Selain jalurnya terjal, jalur setan ini adalah jalur lewatnya air kalau musim hujan. Jadi kebayangkan udah miring, licin, terjal, dan susah. Makanya ini lihat tuh muka-mukanya. Ya, nafasnya udah 1, 2, 1, 2. Tapi perjalanan kita masih jauh, jadi harus tetap semangat. Itu ditarik. Itu aja. Saya udah sampai di celah antara tebing tower 3 sama tebing tower 2. Nah ini jadi saya harus naik ke atas, tapi lihat tangganya menggantung-gantung gini. Jadi dia nggak nempel sama tebingnya. Jadi harus jaga keseimbangan. Teorinya sih itu, kita lihat prakteknya ya. Oke. Iya, maafin aku ya. Ini merupakan tangga untuk mendaki yang dirancang semi permanen. Dengan kata lain, tangga ini akan dilepas setelah pendakian saya selesai. Faktor keamanan menjadi tujuannya. Tak sembarang orang tanpa pendamping profesional diperbolehkan mendaki di lokasi ini. Yeay, saya sudah sampai di puncak tower 3. Tapi mainnya maunya di puncak tower 2. Kurang lebih jarak yang udah saya tempuh lebih dari 700 meter. Jadi nggak sampai separuh jalan lagi, kita udah sampai di tempat tujuan. Ikuti terus jejak saya, jejak petualang. Ini gimana nih caranya? Terdapat 3 puncak tebing tertinggi dari rangkaian tebing di Gunung Parang, Purwakarta, Jawa Barat ini. Tower 1 dengan ketinggian 900 meter dari tanah merupakan sebutan bagi puncak yang paling tinggi. Untuk mencapai puncak tersebut, puncak Tower 3 dan Tower 2 harus terlebih dahulu saya taklukkan. Via Ferrata jadi teknik terakhir yang harus saya sama tim lalui buat sampai ke puncak tebing Parang di atas sana. Ini jaraknya kurang lebih ke atas 200 meter lagi. Jadi gak begitu jauh lagi buat sampai ke puncak tebing Parang. Dari ini yang ngebedain dari Via Ferrata lainnya adalah tekniknya. Biasanya sendiri-sendiri, tapi kalau di sini kita harus bareng-bareng terus. Jadi nama tekniknya moving together. Jadi dari orang pertama sampai orang terakhir itu bergeraknya harus bareng-bareng, bergerak bersama. Coba kalau hubungan juga gitu ya, bisa bergerak bersama terus, pasti nggak ada yang putus-putus deh.
Aduh. Via Ferrata atau jalur tangga baja menjadi medan pendakian saya terakhir. Kemiringan hingga 90 derajat mewajibkan saya untuk tetap berkonsentrasi. Selain saya harus memacu tubuh untuk mendaki, alat pengaman yang senantiasa wajib terhubung pada anak tangga tak boleh luput. Puncaknya Tebing Parang. Lihat ini pemandangan dari ketinggian 900 meter. Full hijau semua. Meskipun agak berkabut tapi masih keren banget pemandangannya. Rasanya jadi pengen makan sayur, hijau semuanya. Tapi bukan cuma ini aja yang bakal saya lakuin. Ada satu lagi yang pastinya gak kalah seru. Tadam! Ini dia yang mau saya lakuin di puncak Tebing Parang, Tyrolean. Ini dia. Jadinya kita itu bakalan nyebrang dari satu tebing ke tebing yang lain. Cuma ada 2 di Indonesia, pertama di Kartens, kedua di sini di Tebing Parang. Tapi kalau di Tebing Parang akhirnya digunain buat para petualang buat nikmatin alam dengan cara yang beda. Jadi sekarang saya mau coba. Tyrolean merupakan sebuah metode untuk menyeberangi jurang atau lembah di antara 2 titik yang tinggi. Metode ini biasanya dibangun dengan menggunakan tali baja dengan karakter yang kokoh. Pada awalnya, Tyrolean digunakan sebagai jalur evakuasi untuk menyeberangi 2 puncak. Wah, bendera merah putih sudah berkibar mendukung saya buat ke tengah sana berpetualang. Mau berapa kali pun saya main sama ketinggian tetap ya deg-degan. Karena kali ini di bawah saya itu jurang sedalam 900 meter. Kita pakai sistem pulai atau katrol seperti ini, nanti bakal tarik pelan-pelan sampai ke tengah sana. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Ini kan bener kan? Tips pertama, jangan lihat ke bawah. Apalagi kalau baru mulai, karena kalau lihat ke bawah bisa-bisa nggak jadi. Tips kedua, kita pegang pulainya, tangan kanan itu nggak boleh di belakang karena nanti bisa kejepit sama katrol ini. Jadi kita harus tangan kirinya pegang tali. Nah, pelan-pelan seperti ini. Iya. Yaudah nih, tenang, lihat atas aja, lihat atas aja. Aduh. Dadah. Tak hanya sebagai penghantar jalur orang menyeberang, tali baja yang memancang sepanjang 100 meter ini pun menjadi destinasi petualangan yang seru. Sebuah bonus bagi siapapun yang telah menaklukkan tower tertinggi di Tebing Parang. Saya udah tidur-tiduran, udah lihat pemandangan ke kanan kiri saya di hemok. Keren banget, tapi saya lihat nih Akang di sebelah saya. Kayaknya dia lebih santai kayak di pantai lagi kalau di Muncir. Jadi saya pengen cobain pakai ini, tapi pindahnya kalau dari hemok ke sini di tengah-tengah agak sulit aksesnya. Jadi saya harus balik lagi dari pinggir baru ke tengah lagi pakai Muncir. Jadi tetap ikuti jejak saya, jejak petualang. Jenis hemok duduk membuat saya penasaran. Menurut pendaki di sini, tak lengkap menikmati bonus di jalur Tyrolean tanpa menaiki hemok duduk ini. Sensasi nikmatin alam di Muncir ini menurut saya 100% lebih asik daripada di hemok. Karena ini lebih ngepas di badan, jadi tuh bisa diputar-putar. Jadi gerak saya lebih leluasa, jarak pandang saya juga lebih luas. Bisa lihat ke kanan, kiri, depan, belakang dengan asik tanpa batas. Ini baru pertama kali saya coba dan adrenalinnya benar-benar terpacu. Jadi next time kalau suruh coba lagi, saya nggak ragu-ragu, pasti bilang iya.